Sahabat Salom, Shalom Salom. bagaimana kabarmu? Luar biasa. Sudah baca kitab suci belum? Sudah. Kembali lagi pada pagi ini kita berkumpul untuk memutuskan sabat. Sabat itu adalah kekal adanya. Amin. Kita jangan sabat ini tidak ujuk-ujuk. Dari awal penciptaan semesta ini sudah ada sabat. Makanya ditulislah di sana. Kejadian 2 di sana. Pada hari ke-7 itulah Tuhan berhenti untuk memberkati ciptaannya. Jadi kalau ada orang yang sia-siakan sabat itu mujizat, apalagi namanya menggantikan sabat. Melanggar sabat saja pun dihukum mati, apalagi kalau mengganti sabat. Sabat jadinya hari pertama. Ini adalah kejahatan, saudara. Yang merasa juga tidak jahat. Kalau engkau baca kitab suci dengan benar, dengan baik, pasti engkau ketemukan kebenaran. Sehingga sabat ini benar-benar tidak engkau abaikan, tidak engkau sia-siakan. Sabat ini engkau menguduskan. Kata kudus itu, kalau bahasa aslinya itu kados gitu. Kados itu terpisah, jadi sudah dipisahkan dari 6 hari yang lain. Jadi 6 hari itu kita sudah melakukan kegiatan kita, diberikan untuk kita bekerja, di petani, di sawahnya, di kebunnya, dan pegawai di kantor-kantornya. Dan Tuhan menyediakan itu sabat ini, hari ke-7 ini. Itulah dia berhenti untuk memberkati, untuk memberikan kehidupan, untuk menyiram tanamannya, ya, untuk memberikan minum ciptaannya. Itulah sabat. Hari ini pembacaan kitab suci sabat ini terambil dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ke 4. Sekali lagi 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ke 4. Tolong dibuka kitab sucinya. Kalau orang tidak biasa baca kitab suci, sulit dia nyari-nyari. Ya. Apakah ini Timotius ini ada di Injil atau di Taurat? Tolong dibaca pada pagi hari 2 Timotius 4 ayatnya 1 sampai 4. Silakan dibaca. Di hadapan Tuhan dan Hamasya Yeshua yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Suatu saat nanti ada waktunya katanya akan mengundang guru-guru itu untuk memuaskan telinga. Catat itu saudara ya. Suatu saat nanti katanya akan mereka mengundang katanya ya guru-gurunya. Terus sekarang yang dikenal sekarang pendeta-pendetanya kan gitu. Untuk menyenangkan telinga. Jadi banyak sekali orang-orang sekarang itu yang di mimbar itu menyenangkan telinga orang. Menyenangkan telinga orang bagaimana sih?
begitu. Oh, ada lucu-lucunya, kan begitu kan. Kebanyakan lucu-lucunya, saudara, ya. Oh, yang lucu-lucu itu yang disenangi, saudara. Lucu-lucu, kan begitu kan. Ketawa-ketawa, kan begitu kan, ya. Kenapa seperti itu? Kenapa sudah dinubuatkan ini? Suatu saat nanti akan mereka mencari guru-guru itu untuk menyenangkan telinga. Carilah guru-guru, saudara, supaya dia tertawa-tertawa, kan begitu kan. Ya. Beda orang yang membaca kitab suci. Kalau baca kitab suci itu bukan ketawa-ketawa, saudara. Biasanya orang itu serius untuk mendengar, ya kan? Seorang pembaca kitab suci itu, maka dia akan perhatikan apa yang dari mimbar. Seorang pembaca itu pasti dia perhatikan pengajaran-pengajaran dari mimbar, ya. Tidak serta-merta itu langsung ketawa-ketawa. Boleh saja ketawa-ketawa, itu juga tidak salah, gitu kan? Tidak salah. Tapi kalau dia nanti membelot, kan begitu kan? Tidak sesuai namanya ajarannya, kan begitu. Nah, itu yang bermasalah, saudara. Ya, saya sudah mengatakan ini. Saya ini di depan mimbar ini tidak ujuk-ujuk, ya. Saya pelajari kitab suci ini selama 21 tahun. Saya teliti, bukan pelajaran, saya teliti gitu. Saya teliti gitu dari Kejadian sampai Wahyu gitu. Sehingga saya itu tidak ikut-ikutan yang tertawa, saudara. Saya dari awal membaca kitab suci, saya coba memperhatikan apa yang dia katakan dari mimbar ini, ya. Yang dia katakan dari mimbar itu sesuai nggak dalam kitab suci ini, ya. Ini penting, saudara, ya, sangat penting sekali. Sesuai nggak dalam kitab suci ini, ya. Kalau dulu juga sama, kan gitu kan, ketawa-ketawa kan. Nah, sekarang ada seorang pendeta luar biasa terkenal di Indonesia, gitu kan. Wow, pasti tiap dia khotbah itu pasti orang tertawa-tertawa, kayak gitu kan. Yang kadang-kadang kalau saya perhatikan itu yang ditertawakan, waduh, yang lucunya, saudara, ya, tidak pernah disimak. Ini yang dimimbar ini, yang lucu-lucu ini, dia menyimpan nggak? Banyak sekali, gitu. Kenapa saya bilang banyak itu? Karena saya baca kitab sucinya. Saya baca kitab suci dari Kejadian, Wahyu itu, wah, pokoknya saya ini sudah ratusan kali, ya kan? Coba bayangkan kemarin, khotbah yang kemarin saya mengatakan saya sudah selesai 139 kali, ya. Sahabat yang lalu saya sudah mengatakan saya sudah habiskan kitab suci ini 139 kali. Nah, sekarang saya sudah masuk 140 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Ke 140 kalinya ini sekarang itu saya sudah masuk di Ester, ya. Jadi sudah saya masuk di Ester sekarang ini, kan begitu. Coba bayangkan itu sendiri, saudara. 7 hari yang lalu saya selesaikan ke 139, sekarang sudah mau masuk 140. Mungkin nanti sahabat akan datang sudah 140 kali dari Kejadian sampai Wahyu, gitu. Karena kegemaran saya itu ya baca kitab suci supaya saya ini tidak ditipu. Nah, saudara, ya. Kenapa saya lakukan itu? Supaya saya ini tidak ditipu, gitu kan? Ya. Penipu ini ada nggak, gitu kan? Ada. Dari kapan ini penipu ini? Kan begitu, gitu. Dari kapan? Sudah dari awal-awal, saudara, ya. Dari awal-awal sana sudah, kan begitu. Sudah jadi penipu, banyak yang penipu ini, ya. Jadi jangan bilang itu tidak ada tipu-tipu. Maksudnya tipu dalam kebenaran, saudara, ya. Mereka goreng, mereka jadikan firman itu racun, gitu. Mereka jadikan firman itu seperti racun, gitu. Ada yang dibilang diputar balikan, diperkosakan, gitu kan, ya. Kalau orang tidak membaca, jadi dia tidak ngerti
apa yang dikatakan dari mimbar itu sudah benar, karena memang tidak pernah dia baca kitab suci. Kalau seperti saya ini tahu ini dari mimbar ini memperkosa atau menjadi memutarbalikkan, menjadikan racun dari mimbar itu, tahu saudara. Kenapa saya tahu? Karena baca kitab suci 2 minggu itu dari Kejadian sampai Wahyu. Coba deh saudara mikir sendiri deh, gitu. Ya, saya bicara ini kan di depan keluarga saya. Ya, pasti kalau keluarga saya ngomong seperti ini, pasti mereka akan manggut-manggut kan begitu, karena mereka lihat saat tiap hari. Ya, apalagi pandemi sekarang mau kemana kan gitu. Saya baca saja, saya baca dari pagi sampai malam, pagi malam. Jadi saya habis dari kitab suci. Jangan coba-coba saya ini, sekalipun doktor, kau sekalipun master teologia gitu kan, entar dulu saudara, entar dulu kan gitu. Pasti saya tahu kan gitu ya. Jadi suatu saat nanti akan mereka cari guru-guru ini untuk menyenangkan telinga. Ulang lagi satu tadi dari ayat 3 sampai ke 4 saja. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, Tidak akan menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. suatu saat nanti saudara, ya kan? Mereka mulai bohong, ya kan? Berdusta yang dimaksud itu apa? Dalam kebenaran, gitu kan? Coba satu orang, ya, ini kalau saya detilin terlalu banyak sekali saudara, catat itu, tapi saya coba membaca dari Amos. Ya, Amos ini tahu saudara, Amos ini Raja Amos, bukan Amos, ya, bukan raja ini. Zaman raja-raja ini ada namanya Amos. Amos ini bukan nabi sebenarnya, dia hanya penggembala domba kan begitu kan, ya, pemungut buah kan begitu, ya. Tapi dipakai oleh Tuhan yang luar biasa untuk menegur kepada raja-raja itu, ya. Jadi Amos itu zamannya Usia, habis Usia siapa? Raja Yotam, habis Raja Yotam, Ahas, habis Raja Ahas siapa? Jemaat, ya. Habis Ahas, Yeskiel, habis Yeskiel siapa? Manase, habis Manase siapa? Amon, ya. Habis Amon siapa? Kan begitu. Ini raja-raja loh saudara ya. Jadi ini mulai mereka memperkosa, menjadikan racun tadi itu zaman namanya Raja Usia. Coba baca Amos 6 ayatnya 12. Simak baik-baik di situ. Supaya saudara mencatat ini, perlu sekali mencatat. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu, atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Sungguh kamu telah mengubah keadilan menjadi racun dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Ulang. Simak coba agak keras supaya pendengar dengar saudara. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu? Iya, tidak mungkin kuda tuh lari di atas bukit batu-batu itu loh. Ya, pastikan tanah lah, terus. Atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Atau orang membajak laut kan nggak mungkin lah, nggak begitulah kan gitu. Terus? Sungguh kamu telah mengubah keadilan menjadi Sungguh racun. kamu mengubah keadilan menjadi racun. Terus? Dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Masalah kebenaran jadi ipuh, saudara. Ya, ipuh itu racun, saudara. Mereka dari mimbar ini memutarbalikkan cara kebenaran sekarang ini, saudara. Akhirnya apa? Ketawa-ketawa kan begitu kan, ketawa-tawa. Ya ketawa-ketawa ini, saudara. Ya kan bikin lucu-lucu kan begitu kan. Ya, lo baca sekarang ini. Yang dia bikin nanti konsep dari pulang di rumah itu kan, ya. Si pendeta-pendeta ini di rumah dia bikin konsep itu. Yang dia bikin konsep itu dia coba saudara perhatikan. Makanya saya coba merekam dari dulu. Oh, rupa-rupanya si pendeta ini dia bikin konsep kan gitu untuk kebutuhan dia khotbahnya. Apa itu? Apakah nanti pendeta itu pada waktu akan bikin konsep hanya pada waktu satu hari itu dia berkhotbah? Oh, tidak saudara. Itu sampai berbulan-bulan karena dia berpindah-pindah tempat itu. Ya, coba
Dia bikin sampai dia hafal itu, dia hafal saudara, sampai nanti habisnya di tempat ibadah yang lain sama persis, detiknya juga sama saudara. Ya, ada lucu-lucu dan lain sebagainya kan begitu kan. Yang dia khotbahkan sebenarnya tidak berbobot saudara, jauh sekali berbobotnya. Gitu. Makanya saya dari dulu saya mencatat pulang di rumah ajaran kepada keluarga saya, ya, bahwa pendeta-pendeta ini apa yang dikhotbahkan di dalam itu keluar dari kebenaran itu, ya. Inilah yang menjadi racun, yang menjadi ibu sampai sekarang ini saudara, ya kan? Ya. Mereka ini memperkosa namanya. Kalau saya mencatat di dalam ini saudara, panjang, ya. Ini pun khotbah saya ini kan 1 jam lebih loh saudara, ya. 1 jam lebih loh. 1 jam lebih itu sebenarnya kalau orang mau itu sebenarnya mencatat saja, mencatat kan begitu, supaya pulang dia baca lagi. Oh iya, ya pasti engkau sadar, kan gitu. Kalau engkau mau catat ini kan gitu kan, karena membaca itu tidak gampang saudara, gitu. Ya, tidak gampang. Kalau tidak ada kerinduan dalam hatimu ini, tidak ada keinginan dalam hatimu ini untuk baca kitab suci, sulit. Baca 1 ayat saja pun sudah ngantuk-ngantuk, apalagi mau baca berpasal-pasal, gitu. Kan begitu. Makanya kalau engkau baca namanya Mazmur sana, Mazmur 119, karena itu kan 176 ayat di sana, luar biasa. Siapa dia itu Mazmur itu? 119 itu tidak lain tidak bukan adalah seorang nabi besar bernama David. Ya, bernama David, bukan Daud saudara. Ini yang memutar-mutar balikan kebenaran sekarang ini, seolah-olah itu saudara, oh itu baik-baik saja, apalagi nama itu tidak terlalu penting. Ini konyol-konyol ini. Itulah yang dimaksud tadi ini. Nah, seorang Raja Daud ini lihat luar biasa, dia berikan puji-pujian cukup panjang di sana, kan begitu kan, luar biasa. Makanya kalau saya baca namanya Mazmur 119 itu tidak pernah saya potong, ya. Saya tuntaskan sekalipun ayatnya panjang. Isi kitab suci itu, 1 buku itu paling panjang ini Mazmur ini, kan begitu kan. Begitu indahnya kata-katanya gitu kan, ya. Syair luar biasa saudara, ya. Apalagi kalau saya baca namanya ayatnya 92 itu, kalau tidak jadi kegemaranku firman ini sudah saya mati, kata David saudara, ya. Aku tertindas itu baik bagiku untuk belajar akan kebenaran-kebenaranmu, kata Mazmur saudara. Ini luar biasa, raja ini bukan raja menyimpang saudara. Dicatat dalam sejarah ini dia tidak menyimpang raja ini. Kalaupun dia menyimpang itu masalah siapa? Ya? Masalah istri Urea bernama Batseba ini saudara. Ini kesalahannya. Yang lain itu tidak ada saudara. Maka dia ini dijadikan contoh yang baik gitu kan. Dia ungkapkan yang benar, kan begitu, ya. Ini raja besar namanya, ya. Daud itulah yang persiapkan membangun Yerusalem ini, ya. Nah sekarang ada kejadian perang-perangan sana ini kan, rebutin namanya Yerusalem. Yerusalem yang menakutkan itu siapa, ya. Ada Raja Daud ini saudara. Itulah kebenarannya, bukan namanya lucu-lucunya dari sini. Jangan kau lihat dari depannya atributnya dan lain sebagainya. Perhatikan itu apa yang saya ucapkan, apa yang saya suruh catat tadi, dicatat. Suatu saat nanti itulah yang terjadi sekarang ini saudara. Panggil Pak Pendetanya, apa sedikit panggil Pak Pendetanya, kan? Semua itu ke pendetanya tidak pernah mau sedikit pun untuk dia baca tuntas namanya kitab suci ini. Ini yang jadi masalah besar ini saudara. Tidak pernah mau menuntaskan ini, kan begitu, ya. Kagak mau. Dia suka sekali namanya pendeta-pendetanya itu, ya. Coba kalau dari dulu seperti saya ini, itu di tempat ibadah kosong loh saudara, pasti kosong aja. Bagaimana mau tidak kosong sana kalau semuanya kan bertentangan di dalamnya. Saya bilang, saya baca dulu nama Tuhannya ganti, nama orang-orangnya diganti, hari-hari rayanya berganti, semua berganti, termasuk sahabatnya ini. Yang sahabatnya ini benar-benar kan Tuhan sudah marah sekali, siapapun yang melanggar sahabatnya dihukum mati. Malah diganti saudara. Jadinya hari Senin
Akhirnya apa? Kalau kita bilang sabar, weh, ini yang tidak pembacanya ini ngototnya ampun-ampun. Karena Pak Pendeta saya, Bapak, dia doktor itu profesor yang suruh saya untuk namanya hari Senin, hari pertama. Ya, Minggu itu kan hari pertama, bukan hari ke-7. Kan begitu. Coba bayangkan aja kalau seperti ini, apa yang kamu baca tadi itu? Itulah yang terjadi sampai sekarang ini, saudara. Ya, kalau saudara juga tidak simak ini, kalau sudah bosan omongan saya ini, memang orang-orang yang melakukan kebenaran tuh kalau omong pasti orang nggak mau, saudara. Ya, nggak mau. Ya, kalau engkau belajar kitab suci pasti kau tahu, oh iya ya. Ya, coba. Ya, seperti namanya Nabi Elia kan begitu ya. Jadi ditulis yang benar loh, saudara ya. Elia gitu. Itu Elia itu, saudara, itu matinya saja pun kagak ada kuburnya di bumi. Dia naik ke surga gitu loh kan, gak ada pengikutnya. Coba, Elia itu punya pengikut gak? Gak ada. Nah, tidak ada. Elia itu tidak kompromi, dia tidak bisa disogok. Dia ungkapkan kebenaran, saudara. Ya, bersusah payah di sana kan, di utara ini kan begitu kan, coba. Dia sampaikan kebenaran ini kan gitu. Untuk meninggalkan ini kebiasaan-kebiasaan, meninggalkan namanya apa? Ibadah-ibadah baru ini, perjanjian baru. Loh, zaman namanya Yerobeam itu diadakan perjanjian baru, saudara. Ya, pakai rancangan otaknya sendiri Yerobeam, raja Yerobeam ini akhirnya tikus ke orang. Begitu juga lah sekarang ini. Coba kan, sekarang ini kan coba ribut lagi masalah Natal kan begitu. Ada bilang Natal 1 Desember, dokter yang satu, dia bilang dokter yang satu, woi. Begitu saya mulailah dia, wah, dengan gagah perkasa dia mau pakai otaknya sendiri kan, pakai. Oh, coba baca Luka kan begitu. Luka 1 coba kamu baca. Kalau kita saat 26 sana kan begitu. Dia rancang sendiri otaknya di dalam apa? Otaknya, saya bilang otak bebalnya itu. Dia rancang. Coba saudara kita lihat bagaimana Eliseba itu ada 6 bulan, jadi bulan 1 sampai ke bulan 6 karena dia pakai otak sendiri. Kalau di dalam kita suci bukan dari bulan 1 itu sampai ke 6 bulan kemudian, bukan ya. Biasanya orang itu berapa bulan di dalam isi perutmu ini kan begitu kalau orang nanya gitu ya. Itulah yang terjadi sekarang ini, saudara. Ya. Kenapa seperti itu? Karena sudah disogok oleh jemaatnya sendiri. Ya, dia datangin guru-gurunya kan begitu kan untuk menyenangkan telinganya, dia bikin amplopnya yang tebal. Ya sudah, makin nyasar di depan. Ya. Ya. Jadi dari Amos ini, saudara, ya. Jadi Amos ini bukan nabi awalnya. Baca kita Amos ini, ya. Dari Usia, habis Usia itu punya anak namanya Yotam. Yotam ini punya anak namanya Ahaz. Ahaz itu punya anak-anaknya namanya siapa? Ya, Hizkiel. Ahaz itu raja jahat atau raja baik? Coba jemaat jawab. Ya. Raja Ahaz itu raja jahat, benar-benar jahat, luar biasa jahatnya. Ya. Anaknya saja dikorbankan, saudara. Ya. Ya. Meninggalkan namanya Tuhan, tapi punya anak. Ahaz ini punya anak namanya Yeskiel. Yeskiel itu raja baik nggak? Raja benar nggak? Wih, jemaat, kamu tegas. Justru baca kitab suci, pasti kalau kamu ketemu namanya Raja Yeskiel, bilang dia adalah raja benar, kan begitu kan? Bayangkan saja ini, saudara, ya, Yeskiel ini punya bapak namanya Ahaz. Ahaz ini begitu jahatnya, gitu. Luar biasa jahatnya, sampai-sampai tidak ada pengampunan lagi di sana. Sekalipun namanya Yosia itu, dia melunakkan hati, dia kembali kepada Taurat, tapi karena gara-gara Manase, ya, termasuk juga Manase apanya cucunya juga ini kan begitu. Akhirnya apa? Tidak ada pengampunan. Ahaz ini mengorbankan anaknya, Tuhan, saudara. Akhirnya lahir anaknya seorang Yeskiel. Yeskiel ini raja benar dan luar biasa benar. Tapi anaknya Manase. Manase itu raja bagus atau raja jahat? Raja jahat Manase ini, saudara. Ya, akhirnya punya anak namanya Amon. Ya. Amon juga jahatnya, saudara. Tapi punya cucu, namanya siapa cucunya? Ya? Yosia itu raja luar biasa enggak? Ya. Yosia itu raja luar biasa.
Zaman Yosia itu raja apanya nabi siapa saudara? Tahu siapa nabi siapa? Esa. Hah? Esa. Hah? Esa. Ya. Nabi Yeremia. Zaman Raja Yosia itu adanya Nabi Yeremia. Baca kitab suci saudara ya. Habis Yeremia kan anak-anaknya Yosia tadi kan A, si B sampai terakhir Raja Sedekia. Raja Sedekia raja bagus atau raja jahat? Ya. Raja jahat saudara. Ya toh? Inilah yang terjadi ini saudara, memperkosa dan memperkosa, menjadikan firman itu dari racun saudara. Makanya saya mengatakan setiap saya khotbah itu saya tanya kepada jemaatnya, jemaat sudah baca kitab suci belum? Kalau sudah berat-berat itu biasanya itu bohong supaya kelihatan nanti apanya dia baca. Ya, nggak kedengeran. Kalau dia lantang berarti dia baca saudara. Tapi kalau namanya kan malu nanti kalau dia bilangin tidak ada yang jawab, itu malu saudara. Coba kalau saya ditanya kalau dari dulu awal ya, siapa yang baca kitab suci? Amin. Saya yang paling besar suaranya. Coba kan itu saudara. Perbandingkan saya 21 tahun dengan sampai 21 tahun ini, saya sampai hanya bisa elus-elus dada. Ya, banyak teman saya loh mati loh saudara. Ya. Banyak sekali sudah teman-teman masih saya mau ungkapkan kebenaran, mari kita kembali kebenaran ini. Akhirnya saya dituding saya ini penyesat, gitu, gitu, ya. Mari kita kembali. Saya bilang coba kalau kamu baca namanya Mazmur 19 di sana luar biasa. Coba kalau kamu baca sana ayatnya 92 coba. Yang begitu kalian ini set gitu loh ya, itu tandanya bahwa kalian ini baca kan gitu. TNDS namanya handphonenya gitu, cepat gitu ya. Biasakan diri cepat. Coba baca ayatnya 92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Kalau seumpamanya Tauratmu itu tidak jadi kegemaran kan, sudah sadari sudah mati. Ini Raja Daud ini dikejar-kejar nggak? Mau dibunuh nggak? Nggak gampang saudara memperoleh raja itu namanya Daud ini luar biasa saudara. Ya, yang mengejar-ngejar ini bukan sembarangan saudara. Ya, Raja Saul ini punya pengikutnya jutaan orang, kejar namanya Daud ini. Apa sih yang salah Daud ini saudara? Ya, kenapa dikejar-kejar? Karena raja ini kan tidak mendengar firman Tuhan. Makanya saya bilang dari dulu awalnya, engkau baca kitab suci, ya, kenapa sampai namanya Raja Saul ini setengah gila saudara? Ya, karena mengabaikan perintah Tuhan saudara. Ya, padahal itu perintah-perintah sepele saudara. Apa yang sepele? Contoh, kalau kita baca di apanya sana ini Samuel 10 ayatnya 8, coba ingat. Ya. Ya. Samuel 10 ayat 8 ya. 1 Samuel 10 ayat 8. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah. Aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus. Coba bayangkan aja, simak ini, catat ini saudara. Ini yang sepele, jangan bilang dari mimbar itu kelihatan sepele, tapi di hadapan Tuhan tidak sepele. Baca nanti 1 Samuel 13 ayatnya 8 juga. Ya. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Coba saudara saya mau tanya, kalau engkau membaca, kira-kira pada waktu itu tidak datang-datang memang sudah selesai nggak yang ditentukan? Saya mau tanya jujur aja, coba jemaah. Belum selesai. Belum selesai. Belum kan gitu ya, belum selesai. Dia bilang tunggu saya datang. Akhirnya katanya nggak datang, katanya akhirnya bawa dulu persembahan. Kira-kira kalau manusia kita ini kira-kira itu salah nggak yang dia lakukan
apanya ini persembahan dulu loh ya, jangan sampai jangan kita dulu masalah janji tadi itu. Kira-kira itu kalau dipersembahkan kepada Tuhan itu kira-kira ukuran kita manusia ini, apakah Saul ini salah nggak? Tidak salah sebenarnya, saudara. Yang salah sekarang tadi itu dia bilang tunggu saya datang. Sepele, tapi akhirnya kalau engkau baca selanjutnya raja dicabut. Akhirnya apa? Kalau engkau baca selanjutnya lagi itu namanya 1 Samuel 15 sana, pergilah katanya suruh tumpaslah namanya orang Amalek. Apa yang dibilang nggak boleh ada yang hidup, ya? Mau bayi kek, mau kerbau kek, mau sapi kek, mau raja selama tuntas habiskan gitu. Apa yang terjadi? Dia tidak ikuti juga. Akhirnya apa yang disisakan? Domba-domba yang gemuk disisakan, kan begitu, sapi-sapi yang gemuk disisakan untuk persembahkan kepada Tuhan. Ini yang salah, saudara. Makanya penting sekali saudara ini baca kitab suci supaya kau ini tidak ditipu. Penipu ini sekarang sudah merajalela seluruh dunia. Ya tak? Kenapa menipu? Bayangkan saja, ini ada saya baca di YouTube seorang namanya jadi mereka bilang pendeta Gilo, ya. Jadi mereka bilang pendeta Gilo ini katanya, nggak tahu lah pendeta Gilo ini siapa, ya, kan gitu, pernah diundang ke Amerika, ya. Bayangkan aja kan, untuk menyenangkan telinga itu orang, ya, itu dari Indonesia, undang ke Amerika. Nah pendeta Gilo ini katanya, gitu kan, minta bayaran, ya. Bayarnya berapa katanya? Ya, ini di YouTube loh, ini bukan saya ngarang-ngarang. Kan kalau kamu klik sekarang itu pasti keluar gitu kan. Karena Paul Cangin sekarang kan, Paul Cangin terkenal ini kan gitu kan. Coba. Jadi namanya pendeta Gilo ini katanya datang ke Amerika sana untuk menyenangkan telinga tadi itu, ya. Sebenarnya kan firman ini kan sebenarnya tidak jauh lah, firman itu kan di mana? Di mulutmu dan di hatimu. Maksudnya apa? Karena sudah ada bukunya kan, tinggal dibaca aja. Kenapa sih harus datang ke Amerika? Bayarnya berapa? 10.000 dolar. Kalau di rupiah kan berapa sudah? 10.000 dolar. Ya. Saya nggak usah pakai kalkulator, itu kurang lebih sekarang itu 140 juta. Jadi 10.000 dolar ini saudara tidak gampang. Kalau dirupiahkan berarti 140 juta. Ya. Jadi 10.000 dolar ini, 10.000 dolar ini, bayangkan aja ada 140 juta. Kalau sekarang kan rupiahnya kan 1 dolar kan 14.000. Kalikan 10.000 berarti berapa? 140 juta. 140 juta banyak sekali saudara. Ya. Kalau orang tidak baca kitab sebenarnya baik-baik, ini omong kosong, ini tidak pernah saudara. Tidak diizinkan seperti itu, ya. Kamu sudah perolehnya dengan cuma-cuma, berikan juga cuma kata. Coba baca Matius 10 ayatnya 5. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yeshua dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Coba 8, ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kira-kira tadi kalau kita di Amerika sana harus bayaran atau cuma-cuma? Jujur ini kalau jemaah, kita harus bayar 140 juta atau cuma-cuma? Yang seharusnya itu kan kerelaan saja di sana, begitu tegas gitu loh saudara. Ya, kalau kamu menjawab itu tegas. Kalaupun nanti dikasih ya nggak masalah, tapi tidak boleh. Kalau engkau baca namanya Matius 10 ini, ya, lengkap itu, sangat lengkap saudara. Ya, makanya kalau kau pergi sana kan jangan kau ke hotel, pergilah ke rumah-rumah itu jemaat-jemaat sana. Apapun yang dikasih makan kau makan di situ, kan begitu isi kitab sucinya. Bukan kau tahu sana akomodasinya apa. Akhirnya tadi mereka bilang sana kan 140 juta kan berat katanya mereka ini. Akhirnya berapa tawar-tawar. Akhirnya kan tawar-tawarnya jatuhnya berapa? 5.000. Kalau 5.000 berapa duitnya? 75
70 jutaan, saudara. Bayangkan saja 70 juta dibawa ke Indonesia. Sampai sekarang ada tawaran lagi, tolong saya nanti bawa saya kemana-mana ya. Ini kan bukan ngefitnah, ini kan sekarang kan lagi terkenal namanya Paulus Canggih ini, saudara. Ya, ingat baik-baik saudara apa yang tadi itu untuk menyenang. Jangan yang ke telingamu. Bacalah kitab suci, gak butuh Pak pendetamu. Ya. Yang paling penting sekarang itu kau baca kitab suci. Bukan karena ada gedungnya dulu kau selamat. Ada dulu Pak pendetanya nanti datang untuk menyenangkan telinga kau selamat. Kalau kau selamat itu harus kau baca kitab suci. Amin gak saudara? Baca kitab suci, coba baca Roma 2 ayat 14-15. Ya. Kamu mau lari kemana? Ya. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Torah oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Torah, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Torah, mereka menjadi hukum Torah bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Torah ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Saya nggak tahu tanya sama saudara, harus ada gedung dulu baru kau selamat atau namanya kau baca kitab suci? Ada guru dulu yang mengajari lo ini atau kau baca kitab suci kau selamat? Coba dapat jawab saudara. Baca kitab suci. Baca kitab suci. Sehingga engkau punya pemahaman yang benar di dalam, sehingga tidak ditipu. Penipu-penipu sekarang bagaimana tidak ditipu sekarang ini kalau amplopnya. Ya. Makanya saya mengatakan dari perpuluhan ini saudara tidak pernah mengambil daripada bilangan, tidak pernah mengambil dari ulangan. Mereka ngambilnya dari mana saudara? Jemaat. Pendeta-pendeta itu yang sering sekali masalah perpuluhan.